Halo generasi pintar digital, welcome back to Open Space. Hari ini saya beserta dengan para tim akademik dari Purwadika yang tentunya keren-keren banget di sini. Halo, say hi dulu mungkin ke para penonton. Halo semua. Ya. Halo semua. Oke, kita sama-sama mau bahas satu topik yang seru banget dan tentu lagi menjadi isu yang sangat hot ya di dunia saat ini, yaitu tentang AI. Ya, seperti kita tahu bahwa AI ini lagi menjadi narasi yang udah global banget. Dan tentunya ini menjadi berita yang heboh, menimbulkan banyak ketakutan juga mungkin di publik, dan kita mau kupas tuntas ya kira-kira kesempatan dan ancaman yang dibawa oleh AI dan gimana caranya kita bisa tetap bertahan dan berhasil di era AI ini. Nah, poin pertama mungkin yang kita pengen diskusikan bareng nih teman-teman semua di sini adalah bicara disrupsi yang AI bawa di dalam dunia pekerjaan. Nah, sepertinya ini bukan satu hal yang baru lagi ya, karena biasanya ketika terjadi shifting di dunia teknologi, pasti memang ada disrupsi yang terjadi, ada perubahan dinamika yang terjadi di lapangan pekerjaan. Nah, khususnya di era AI ini, kira-kira dari hasil observasi teman-teman semua, apa sih disrupsi yang AI bawa gitu di bidang pekerjaan saat ini? Ahlinya dulu. Oh ya, kita langsung mulai dari ahlinya dulu ya, dari Oke. tim data. Abi mungkin boleh share. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita bicara konteks di bidang digital ya, khususnya misalnya di data analytics atau di data science gitu. Nah, di beberapa tahun ke belakang job atau job desk sebagai junior data analis, junior data scientist yang mana sehari-harinya mengerjakan visualisasi data atau pembersihan data cleaning gitu ya. Nah, itu sekarang mulai terdisrupsi sama AI ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang repetitif seperti itu sekarang mulai bisa digantikan sama AI. Nah, itu sih sebenarnya yang menjadi mungkin bagi kita yang baru belajar atau mau nyemplung ke dunia digital, kita khawatir ya sama ancaman seperti itu. Nah, tapi sebenarnya AI sendiri juga bisa menjadi peluang ya. Jadi nggak yang repetitif itu menjadi ancaman, tapi untuk menghasilkan ide-ide baru justru bisa menjadi peluang bagi kita untuk berdiskusi sama AI untuk menghasilkan ide-ide baru. Seperti itu sih. Oke, jadi kata kunci pertama adalah bidang pekerjaan yang mungkin bisa terdisrupsi sama AI, kata kuncinya ada kepada repetisi Repetitif, ya. betul. Sesuatu hal yang memang ya udah hal seperti itu terulang-ulang dan monoton seperti itu aja. Ya, betul. Ya itu yang bisa terreplace. Gimana mungkin di hasil observasi dari teman-teman yang lain? Ini kayak Vira sudah nggak tahan nih pengen Gue yang paling berat soalnya ya. Desain Iya, apa-apa dong. Desain tuh paling berat sebenarnya. Dengan adanya AI ya, sebenarnya mirroring ya itu new technology ya. Kalau misalnya ngomongin akademik, Purwadika sendiri kan udah ngelakuin research dari tahun sebelumnya gitu. AI itu seperti apa. Ya. Tapi kalau untuk dunia desain sendiri, mungkin agak kontroversial statementku yang menyatakan bahwa kalau untuk tradisional, kata kuncinya tradisional graphic designer, ya akan sangat menurun. Tradisional tuh yang seperti apa, yang kalau bapak-bapak tahu di sini zaman dulu mau buat kartu nama, terus desainernya buat kartu nama, mau buat spanduk, terus mau buat spanduk gitu. Nggak ada creative brief, nggak ada ngehandle campaign, beda banget kan. Bahkan di Asosiasi Eropa juga menyatakan bahwa desainer tuh sekarang sebenarnya perlu diredefinisiin, Pak. Karena sifatnya udah hybrid, apalagi era digital. Dia kadang-kadang ngerjain sosial media, motion graphic. Jadi sebenarnya pergerakan ini dengan masuknya AI itu memaksa untuk industri meredefinisi lagi nih. Desainer seperti apa nanti ke depannya, dan pasti harus punya skill digital yang natif ya. Maksudnya secara adaptasi pun harus bisa, jadinya AI ini digunakan sebagai new technology gitu. Kalau aku sendiri dan teman-teman mentor dan partner di School of Design pun menyatakan bahwa ya ini sama seperti kita pertama kali mengenal Photoshop, pertama kali mengenal Figma. Cuman bedanya kalau di sektor aku adalah image generatif nih. Jadi ini alatnya sekarang bisa buat gambar. Kamu gimana cara kreatifnya membuat gambar? Karena kalau dari aku pada akhirnya definisi desainer itu kan orang yang memikirkan visualnya akan seperti apa. Kata kuncinya tuh memikirkan, bukan membuat. Jadi ketika ada AI generative image, ya udah kamu tetap jadi desainer. Cuman
definisinya seperti apa ya kita ikutin adaptasi gitu sih kalau kurang lebih dariku. Gimana mungkin nih bapak-bapak yang di tengah dari software engineering dan juga digital marketing? Pak Tony? Ya. Kalau mungkin dari digital marketing kita memang sudah sejak 2024 kita sudah mencoba untuk mengimplementasikan berbagai macam AI ke dalam digital marketing gitu ya. Artinya di program digital marketing lebih merasa ini lebih ke semacam advantage. Oh, justru bukan disrupsi Betul. malah advantage. Kenapa? Karena kita di digital marketing memang selalu bekerja dengan divisi-divisi lain seperti graphic design, kemudian juga web development, kemudian juga data gitu ya. Tapi dengan adanya AI ini malah unlock gitu ya. Unlock untuk capabilities, kemudian skill juga dari para students kita digital marketing. Artinya apa? Sekarang student kita digital marketing mereka bisa menggunakan generative AI untuk bikin namanya ad materials. Biasanya butuh waktu 1-2 jam untuk bikin ad materials, bahkan bisa berhari-hari gitu ya. Tapi dengan menggunakan AI hanya butuh waktu 15-30 menit. Itu dilakukan secara mandiri, tidak perlu bergantung pada divisi lain. Kemudian mungkin butuh juga namanya membuat landing page untuk iklan campaign iklan kita. Itu juga bisa di-generate dengan menggunakan AI. Artinya kalau untuk digital marketing lebih ke untuk meningkatkan produktivitas. Jadi malah lebih ke semacam memberikan advantage, memberikan ngeboost untuk namanya produktivitas dari para digital marketers seperti itu. Lanjut Silakan, ya, Hasbi. langsung Lanjut aja ya. dong. Kalau tadi kan Abi bilang soal repetitif ya. Iya. Kalau Firas ngomongnya soal kreativitas, sebenarnya itu udah jadi kunci utama juga sih soal AI ini. Di bidang web development atau programming lah pada umumnya, itu memang sama sih sebenarnya kurang lebih hal yang repetitif dan yang gak kreatif itu yang akan kedisrupsi soal AI. Oleh AI sebenarnya. Kayak contohnya tadi Pak Tony sharing soal ada yang bikin web di generate langsung pakai AI. Nah, kalau skill kita cuma sampai situ doang tadi, ya pasti akan kedisrupsi gitu kan ya. Ya. Gitu sih. Ya, jadi dalam artian memang kita nggak bisa sangkal bahwa tentu teknologi itu kan memang fungsinya selalu untuk membuat sesuatu tuh lebih efisien dan efektif, ya Betul, kan? Makanya tadi segala sesuatu hal yang kayak repetitif, mungkin kalau repetitif itu kan sesuatu hal yang kita lakukan repetitif itu udah biasanya udah nggak perlu kesadaran ya, kayak alam bawah sadar pun udah karena kebiasaan, habit, ya udah itu bisa dilakukan gitu kan. Nah dan juga ya tadi penting juga tuh yang Firas share bahwa kata kunci desain itu bukan membuat, tapi berpikir gitu ya, ide, kekreativitasan. Nah makanya segala sesuatu yang cuman sebatas ya udah cuman buat, yang nggak terlalu perlu banyak konsep, apalagi ya sifatnya mungkin yang lebih small scale kali ya, kayak desain-desain tradisional, kartu nama dan lain-lain itu kena. Nah di digital marketing sendiri tadi Pak Tony udah share, AI malah meningkatkan performance dan produktivitas. Walaupun tadi sempat di-share ketergantungan sama divisi lain, ya oke, graphic design, programmer untuk sekadar bikin landing page, ya jadinya tidak mungkin sangat diperlukan untuk digital marketer. Nah ini kan agak kontradiktif kan, seolah-olah kayak berarti graphic design udah jadi nggak terlalu diperlukan atau programmer nggak diperlukan. Tapi tadi Hasbi udah menjawab, oh ya bisa tidak diperlukan kalau ternyata skill setnya ya hanya sebatas cuman bisa yang sederhana-sederhana aja. Betul. Ya, jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa AI ini ternyata teman-teman bisa punya kapasitas untuk mendisrupsi landscape pekerjaan, termasuk digital talent. Itu nggak kita, nggak mungkin, nggak disangka-sangka. Itu terjadi dan sudah terjadi dan pasti akan terjadi. Cuman kata kuncinya, siapa yang kedisrupsi adalah talent yang biasa-biasa aja mungkin ya. Kalau Yang bahasa memang kasarnya dangkal. Iya, atau mungkin memang knowledge Skillnya, dan skill setnya itu terbatas dan dangkal sehingga dia bisa di-replace. Tetapi kalau dia punya kapasitas critical thinking yang bagus, dia punya kreativitas, dia bisa berpikir lebih, justru malah AI ini bisa menjadi tools ya, yang memaksimalkan bahkan untuk memperoleh result yang lebih tinggi gitu ya. Nah, makanya sekarang kalau kita mau bicara nih, khususnya dari pekerjaan kita sehari-hari kali ya, sebagai praktisi juga gitu di industri masing-masing. Akhirnya gimana sih caranya kita bisa men-tackle tantangan gitu ya? Karena tadi kita tahu berarti kuncinya adalah skill set kita harus nggak boleh average nih, nggak boleh biasa aja. Nah gimana sih tantangan, kita menghadapi tantangan yang AI bawa di bidang pekerjaan kita gitu? Gimana caranya kita bisa overcome supaya kita nggak jadi average talent mungkin yang didisrupt, dan AI ini akhirnya bawa peluang apa sih
untuk justru memboost gitu performance kerja dan skill set kita di bidang masing-masing. Sekarang gantian start dari Hasbi dulu. Oke. Paling kalau di bidang IT atau programming sebenarnya banyak hal yang bisa ke-replace tadi sama AI. Gimana cara overcome-nya? Pertama memang soal kita tuh nggak boleh pernah stop untuk belajar. Itu kan yang pertama. Yang kedua tadi udah disebutin critical thinking. Ambil contoh misalkan kita bisa bikin generate sebuah website gitu kan ya. Oh pakai AI gitu kan ya. Tapi apakah website itu benar-benar bisa memenuhi kebutuhan kita atau enggak? Tetap ketika kita udah generate sesuatu pakai AI atau kita dibantu AI, kita perlu adanya review. Ya kan? Itu yang paling penting. Review. Orang yang mungkin punya skill set yang lebih tinggi bisa nge-review dan ngelihat apakah hasil itu sesuai apa enggak. Itu makanya paling penting. Tadi critical thinking, belajar harus nggak pernah never stop learning, itu yang kedua. Sama ini punya point of view yang lebih luas. Jadi maksudnya gimana? Oh sebagai seorang programmer mungkin ada skill set yang nggak dipunyai oleh dia. Contohnya copywriting, desain tadi Patton juga sebutin kan ya. Dengan adanya AI itu justru akan membantu. Skill set yang nggak dimiliki dia bisa jadi dibantu oleh si AI. Itu sih kalau point of view dari mungkin programmer. Tapi agak penasaran Bi, mungkin di dive lebih dalam lagi ya di dunia web development. Karena tadi kan sempat udah di-mention bahwa actually AI sekarang bisa create landing page. Betul. Gitu kan. Nah, tetapi apa sih sekarang certain limitation gitu yang membuat walaupun AI tools mungkin bisa udah develop landing page, tapi ya tetap hasil akhirnya tuh ada keterbatasan gitu loh. Karena kan kita tahu kita build system itu kan selalu pasti ada incrementalnya kan gitu loh. Ya mungkin sebatas landing page itu doang gitu, tapi di increase ke aplikasi selanjutnya kurang atau gimana? Ya, satu kalau hasil generate itu biasanya dari satu struktur codingannya ya. Struktur codingannya satu apakah dia mudah dibaca atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua kita belum tentu yakin juga apakah soal security-nya itu udah bisa diterjamin apa enggak. Ada beberapa case web-web yang memang dijerat dari AI ternyata security-nya jebol. Itu kan problem juga kan, walaupun websitenya jadi ternyata ada masalah di situ. Bisa juga misalkan hasil generate-nya tadi dia nggak responsif ketika buka di mobile device, ternyata malah rusak, hancur dan lain sebagainya gitu ya. Next development-nya apakah memang ini setelah di generate bisa kita kembangkan lagi fitur-fitur di dalamnya, apakah malah nanti nggak akan ngejelimet gitu kan. Balik lagi yang bisa ngedesain itu kan orang yang punya pengetahuan lebih terhadap domainnya itu. Exactly. Ya jadi so far walaupun memang sudah bisa tetap ya ada certain limitation ya. Belum lagi kalau kita bicara ke data, landing page itu kan nggak cuman asal showing information, tapi ada tracking untuk ditarik capture data. Nah itu belum tentu secara arsitektural bisa memenuhi 100% bisnis objektif. Ya walaupun untuk emergency, untuk speed, mungkin untuk bisnis yang belum concern ke sana, tools ini udah cukup bisa membantu ya. Gimana Firas kalau di bidang desain? Kayak tadi Pak Tony itu ke saya selalu nomor 2. Soalnya kayak Firas kalau nggak ditembak tuh stay cool aja gitu. Kayak ilmunya terlalu mahal sih Bang Firas ini. Nggak ada. Oke, ini kata sangat sederhana sih Pak sebenarnya Pak. Kalau aku satu yang sangat membedakan pasti empati sebenarnya. Even dari level junior pun gitu. Empati. Kayak kalau di Purwadi kan ada brand challenge, kalau DM, kalau di desain ada design challenge. Di design challenge itu kan kita tidak menghadapkan student kita dengan kertas lembar soal Pak. Tapi benar-benar business owner kan, benar-benar clients. Nah, cara kita punya keberanian dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk bertanya, untuk cari tahu bisnisnya, untuk akhirnya bisa paham, jadi ada sense manusianya lah, ya. Dan itu yang pasti aku yakin banget gitu. Apalagi sekarang di era AI, semua orang pakai AI, semua orang berpikir tentang efektivitas, efisiensi. Jadinya di sisi tertentu kita menganalisa dari sisi business owner, sisi para stakeholders tuh nggak ada nih yang berempati lagi, semua cuma ngomongin angka-angka aja gitu. Jadi aku masih yakin terutama desainer yang bisa branding, yang tahu kreatif designer di campaign, bantuin marketing, yang bisa lebih berempati, yang bisa akhirnya punya pola risetnya sendiri gitu. Kalau orang kan berempati merasakan, sebenarnya intinya ketika kita empati itu kita punya pola riset kita sendiri. Jadinya unik sendiri gitu. Jadi nggak bisa cuman sekedar prompt dibaca visualnya, nggak bisa, karena di belakangnya tuh ada proses yang berempati dan lain-lain lah gitu. Kurang lebih jadinya business knowledge juga jauh lebih baik sih menurutku pasti.
Tapi deep dive lagi Ras, pasti kan along the way nih sekarang nih ya, khususnya kayaknya kalau jokes di dunia desain dari dulu ya, bahkan sebelum ada AI, khususnya kalau kita ada temen lah, ada circle kita lah lagi kayak minta bantuan, tolong dong desainin gue sesuatu dong, terus kita pasang harga lah biasa ya kan tuh selalu kayak kayak gini aja desain coret-coret gini aja harga mahal banget kan, dari dulu kan selalu isu di desainer gitu. Nah khususnya sekarang nih dengan adanya AI gitu ya, dan orang tahu soalnya kayak oh ya AI bisa generate image, means bisa design anything. Kayak pengalaman apa Ras mungkin kayak handle project atau ya freelance lah ketemu gitu yang akhirnya kayak lu di-compare sama AI lah gitu, tapi ujung-ujungnya pas udah dibuktikan resultnya oh ya tetap beda dong bos gitu, karena mungkin adanya empati tadi. Oke. Fun fact sebenarnya ketika terutama aku dan partner ya sebenarnya, karena SOD punya incubator, kita tuh kalau ngobrol kita tuh lucunya nggak pernah di compare sama AI. Karena cara kita pitch jalurnya berbeda gitu, kita nggak dilihat jadi service yang buat gambar gitu. Justru kalian pengen nge-hire kita karena kita yang mikirin oh brand ini tuh bagusnya untuk apa segala macam. Nah orang-orang kan pasti beranggapan oh iya kak, kalau itu kan levelnya udah tinggi. Kalau yang baru gimana? Nah yang baru kita ajarkan gimana caranya kita juga bisnis nggak semuanya tinggi kan. Betul. Ya kan, beberapa ada scale, tapi komunikasi kita untuk akhirnya negosiasi, terus juga akhirnya beda ya. Kayak misalnya kita mau buat kartu nama, terus orang bilang, oh iya saya mau buat kartu nama, kita buatin gambar aja. Dibandingkan sama orang lain yang, mas kayaknya butuh kartu nama karena networknya rata-rata old money nih mas. Itu kan ada thinkingnya kan. Nah jadinya juga dari sisi klien kita juga nggak pernah ngerasa bahwa kita di-compare sama pembuat gambar gitu, sama si generatif ya. Justru malah beberapa ada yang konsul, mas kalau misalnya ada AI ini bagusnya gimana sih, buruknya apa. Misalnya kadang-kadang kalau gambarnya terlalu AI itu sekarang orang juga sensitif loh gitu untuk brand-brand besar kan. Bisa jadi mungkin Pak Tony yang lebih tahu gitu kan. Head comment-nya banyak kadang-kadang kalau misalnya campaign-nya besar tapi pakainya kelihatan AI banget gitu. Nah itu malah kita diajak diskusinya ke sana rata-rata sama klien kita. Jadi memang positioning sih akan sangat membedakan. Kalau kamu mulai karirnya udah bisa inisiatif, udah bisa ngajuin pitch sendiri, pasti jalurnya berbeda. Sadar atau tidak sadar gitu sih. Iya, jadi memang dari dulu pun positioning the way kita juga punya faith dan punya belief ya sama ibaratnya value kita itu memang akan mempengaruhi result akhir ya. Jadi kalau sekarang kita juga pasrah sama narasi kayak kita membiarkan bahwa oh iyalah AI sama aja ya akhirnya terjadi seperti itu. Tapi kalau kita bisa mencari find SWOT-nya kita lah ya, khususnya di bidang strength dan kita bisa mempositioningkan gitu loh branding personal kita di sana, ya kita akan survive dan bahkan tetap dicari terlepas dari adanya AI apa enggak. Di data sendiri tadi kan udah keburu di spoiler tuh sebenarnya ya di bidang pekerjaan sehari-hari. Tapi ada lagi nggak sih tantangan dan justru peluang gitu loh, khususnya di bidang data yang paling dekat nih sama AI? Oke, kalau misalnya peluang ya, kalau kita bicara tadi ancamannya itu, kita bicara misalnya konteks contoh tadi data cleaning, kita ngebersihin data. Kalau misalnya teman-teman yang di bidang data ya, mungkin tahu kerjaan ngebersihin data itu takes time mungkin bisa sampai 60% waktu pekerjaan kita, gitu. Dari end to end ya, dari bisnis problem sampai rekomendasinya jadi itu, data cleaningnya itu bisa sampai 60% gitu. Nah, kalau misalnya itu tadi menjadi ancaman gitu, kenapa itu tidak menjadi sebuah peluang bagi kita yang justru memanfaatkan AI? Jadi justru yang tugas yang panjang tadi kita manfaatkan AI untuk melakukan tugas-tugas yang repetitif tadi seperti itu. Nah, lalu fokusnya kemana nih kita sekarang gitu? Nah, kita lebih ngelihat ke bisnis konteks ya. Jadi seringkali yang nggak bisa dilakukan sama AI ini adalah ngelihat konteks bisnis. Mungkin kita pernah discuss juga ya, Cobra ya. Kayak misalnya kalau di mungkin kalau kita punya data di e-commerce gitu ya, mengenai penjualan baju, tiba-tiba di bulan di tahun lalu di bulan April misalnya ya, ada peningkatan penjualan baju gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat pola seasonal gitu, kita mengira bahwa nanti di bulan April ada peningkatan
penjualan baju juga gitu. Nah, tapi ternyata faktornya bukan karena bulan Aprilnya, tapi lebih ke ternyata Lebaran gitu. Nah, itu kadang-kadang AI tidak bisa melihat konteks bisnis. Gitu sih. Seperti itu sih kok, Bray. Ya, jadi kembali ya yang mahal selalu dan tadi semua kayaknya ada silver lining ya, analytical Betul. thinking ya, berpikir lebih dari hanya sekadar membuat oh ya udah data analis, ya, taunya bikin dashboard, data cleaning gitu, tapi berpikir dalam konteks bisnis gitu ya, critical thinking dan analisa. Pak Tony, Yes. gimana Pak Tony? Kalau untuk digital marketing saya setuju sebenarnya dengan dari Bro Firas, dari Mas Abi juga, dari Mas Hasbi gitu ya. Artinya AI ini pasti akan menjadi seperti asisten gitu ya untuk membantu kita lebih produktif gitu ya. Tapi yang menjadi catatan adalah dari Bro Firas tadi itu saya setuju sekali bahwa even AI pun tidak akan bisa menggantikan apa yang kita sebut sebagai soft skill. Ya kan? Nggak mungkin dong kita mau pitching ke klien, anak-anak students kita ketemu dengan klien, pitching ke klien digantikan oleh AI. GPT please. Nggak mungkin. Please me to pitch. Itu nggak mungkin karena kita berhadapan dengan manusia. Untuk kita convince kita punya klien, mereka harus langsung tuh direct langsung, tidak bisa digantikan oleh ChatGPT atau apapun itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa marketers yang memang cuma menguasai basic saja itu tidak akan bisa bertahan, Kobray, teman-teman, gitu ya. Tapi mereka yang memang ingin beradaptasi, being flexible gitu ya, upgrade mereka punya skill set, even termasuk strategic thinking, soft skill itu sangat penting. Terutama dalam hal untuk namanya bisa menunjukkan bahwa dia ini adalah marketers yang stand out. Ya. Tidak yang cuman average aja gitu ya. Nah, dibantu dengan AI, tetapi dari sisi soft skill, dari sisi namanya creativity, kemudian juga strategic thinking, I think itu akan menjadi skill-skill yang sangat penting gitu ya. Tidak akan bisa di-replace oleh AI juga. Seperti itu. Ya, betul. Jadi memang sih kalau juga saya share sedikit ya, kembali lagi mungkin kepada data gitu, khususnya data yang kita miliki di Purwadika, karena kan kita lembaga training yang memang mengajarkan skill digital, nggak cuma kasih ilmu, lalu juga sampai ke penyaluran kerjanya. Apakah memang tadi terjadi disrupsi khususnya kepada job demand, apakah itu membuat juga akhirnya alumni kita jadi lebih susah ya? Kita sih bersyukur so far dari hasil didikan kita berdasarkan data, ya tetap proses penyaluran kerja itu ya sangat baik ya. Graphic design dari lulusan job connector kita sold out terus talentnya. Ya bahkan kalau memang mereka nggak memilih untuk kerja kantoran full time, project tetap jalan dan bisa mereka dapat income yang lumayan. Programmer juga by the time ya di 2024 terakhir kita punya hiring report masih nyentuh angka kita yang biasa ya 98% penyerapan setahun. Jadi ya memang saat ini tetap walaupun memang terjadi perubahan dinamika yang pasti digital talent dan khususnya digital talent yang memang kita didik di Purwadika ya tetap bisa overcome ya. Karena kita juga di Purwadika mengajarkan mereka untuk embracing the technology ya, kita juga ajarkan bagaimana menggunakan AI untuk mengenhance skill set mereka supaya bisa lebih lagi. Nah, lantas supaya kita nggak terus diombang-ambing lah ya, kita juga nggak dipenuhin terus sama ketakutan dan kekhawatiran gitu loh tentang AI ini. Kira-kira mindset apa sih yang harus sudah mulai kita tanam gitu loh di era sekarang ini gitu ya, supaya kita tetap bisa survive dan bahkan thrive gitu loh di tengah kemajuan teknologi AI ini. Ada yang mau mulai? Pak Tony. Boleh. Kalau dari saya pribadi untuk digital marketing gitu ya, untuk students jelas yang pertama adalah being adaptable, Kobra, fleksibel. Jadi ini something momentum baru gitu ya, ada AI gitu ya sebagai untuk kita unlock productivity gitu ya. Tetapi students pun juga harus bisa mengimbres tadi seperti yang Kobra bilang, embrace bahwa ini adalah technological something yang baru gitu ya, momentum yang baru. Nah, bagaimana nih untuk kita bisa beradaptasi? Kalau tidak mau beradaptasi, saya rasa ya nanti seperti yang sering kita obrolkan di akademik untuk digital marketing adalah marketer yang tidak ingin menggunakan AI akan digantikan oleh marketer yang menggunakan AI. Karena apa? Karena being produktif itu salah satu advantage, value gitu ya, value dari talents tersebut. Seperti itu kalau digital marketing, Kobra. Ya, jadi mindsetnya adalah pertama to embrace dan harus punya kemauan memang untuk beradaptasi gitu ya. Jadi nggak ada gunanya kita we don't have that
much power untuk menolak narasi ini atau Betul. against narasi ini karena it will happen. Betul, betul. Nah, dari data nih Bi. Karena menurut saya ya secara pribadi ya. Kalau kita nonton di film-film aja gitu. Cerita gimana orang dari masa lampau tuh pakai mesin waktu dibawa ke zaman yang sekarang gitu ya. Misalkan mereka nggak pernah lihat mobil. Ya mereka taunya dulu mungkin naik kuda atau naik kendaraan ya binatang lah kira-kira seperti itu. Terus mendadak lihat mobil. Satu kata kan yang selalu keluar dari mereka, wah it's magic, ini kayak makhluk apa nih, sihir macam apa nih ya kan. Nah the way I see gitu ya, karena mungkin nggak semuanya orang mengerti sebenarnya AI itu cara kerjanya gimana sih sebenarnya gitu ya. Karena jadi kelihatan kayak magic kan, gua ketik jadi gambar. Gua ngomong mendadak bisa ada lagu dinyanyiin pakai suara kita gitu kan, sehingga karena terlihat kayak magic, kayak goib lah ibaratnya, ini seringkali menimbulkan jadi kayak insecure dan takut gitu loh. Makanya mindset apa kira-kira Bi, dan mungkin boleh share juga nggak apa-apa, agak teknikal dikit, sebenarnya AI itu cara kerjanya gimana gitu loh, supaya kita ngerti. Of course akhirnya kita juga bisa ngerti keterbatasannya dan kita bisa punya mindset yang nggak perlu setakut itulah kira-kira sama AI. Oke, jadi mungkin rada teknis juga ya kok ya. Gak apa-apa, Jadi si siap. AI ini kan sebenarnya bagaimana sebuah program komputer gitu ya, atau mesin lah gitu, meniru apa yang dilakukan sama manusia, sesimpel itu. Jadi apapun yang dikerjakan sama manusia ditiru sama komputer, itulah AI. Nah, di dalam AI-nya sendiri itu mungkin ada yang kita kenal sama machine learning, deep learning, dan termasuk juga generatif AI yang kita kenal sekarang nih, yang lagi rame, ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lain gitu. Nah, si AI ini cara kerjanya gimana sih gitu ya. Nah, jadi AI ini sebenarnya, atau lebih tepatnya machine learning ini, mereka itu sebenarnya dikasih data latihan. Mereka, betul, jadi bukan berdasarkan rule. Mungkin kalau kita ngajarin anak kecil ya, membedakan anjing sama kucing deh misalnya. Anjing itu gimana sih? Oh, anjing itu yang moncongnya panjang. Kucing itu gimana? Kucing itu yang kupingnya lancip. Nah, itu namanya kita ngajarin berdasarkan rule ya, gitu. Nah, sedangkan kalau machine learning atau AI, generatif AI yang kita kenal sekarang ini, latihannya itu bukan diajarin pakai rule tersebut gitu. Jadi justru kita yang kasih data gitu. Kita kasih, anggaplah si AI ini tadi anak kecil ya, gitu. Kita kasih gambar aja banyak nih. Oh, ini gambar anjing ini seperti ini nih. Kita kasih 100 gambar anjing, kita kasih 100 gambar kucing. Nah, biarkan si anak tersebut atau si AI ini nanti belajar membedakan pola anjing itu seperti apa, pola kucing itu seperti apa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara si AI belajar. Nah, yang sering kita temui juga tadi ya, misalnya kalau sama Bang Firas, misal image gitu ya. Jadi dia mencerna dulu image, kalau sekarang lagi rame style Pixar atau style Ghibli gitu ya. Dia mempelajari itu style Ghibli-nya kayak gimana sehingga dia bisa mengenerate gambar yang bentuknya seperti Ghibli juga. Kemudian kalau misalnya kita bicara, jadi keterbatasannya apa? Keterbatasannya tadi, si AI itu bener-bener cuma belajar dari apa yang dikasih. Jadi untuk ke konteks-konteks di luar yang belum dia pelajari, itu AI masih kesulitan untuk menghasilkan output yang kita harapkan gitu. Jadi disitulah kelebihan kita sebagai manusia ya gitu. Kita tahu tadi konteks bisnis, apa yang si AI ini tidak pelajari dari data-data di internet, yaitulah kelebihan kita sebagai manusia. Gitu. Jadi apakah it's safe to say bahwa memang tadi kata kuncinya ya AI itu adalah sebenarnya mempelajari data gitu ya, memimik manusia dengan mempelajari data, sehingga ya data itu kan berarti sesuatu yang sudah pernah exist, makanya dia jadi data. Betul. Kan. Nah, dan dia ya coba mempelajari itu. Memang sih bisa ada kasih prediction, tapi segala sesuatu justru kalau kayak tadi nih, coba dong bikinin picture yang gambar yang stylenya kayak Ghibli Studio. Yeah. Oh, dia bisa pelajarin gitu. Tapi style dari Ghibli Studio yang udah pernah ada. Kalau sewaktu-waktu Ghibli create new style baru, betul. Dan itu belum sempat dipelajarin, ya dia nggak akan bisa tiru itu. Betul. Ya kan, berarti mindsetnya adalah bisa nggak? Is it safe to say bahwa
ya mindset kita salah satu yang harus ditanam, punya mindset yang selalu mau berinovasi dan make things better all the time. Betul, bisa dibilang memang kuncinya adalah di kita inovasi terus. Mungkin si AI ini sebagai sumber inspirasi ya. Jadi kita cari inspirasi dari AI, kita terus inovasi, cari ide baru, itu sih kuncinya. Siapa dulu ya? Firas. Peras lagi. Gimana Firas? Punya mindset yang supaya jadinya nggak usah terlalu, khususnya dari graphic design ya. Graphic design ya, Jangan designer punya ya. mindset yang designer lah. Jangan Karena punya kita nggak mindset tahu yang nih terlalu insecure masa dan depan takut. disebutnya akan jadi graphic design atau ada bahasa lain, kan banyak, kita melewati fase. Pertama, ada istilah yang mengatakan still like an artist ya. Jadi buat teman-teman desainer terutama, setakut-takutnya kalian nggak boleh lupa siapa kalian gitu. Karena menurutku kalau membuat gambar, kita udah punya penggantinya sebelumnya gitu, kayak ada Canva jual template kan, ada free pick, ada gambar gratis yang bisa di-download. Tapi kenapa nih perusahaan masih butuh desainer kan? Sebenarnya karena mereka bisa membuat visual yang sebelumnya nggak dipikirin orang banyak. Nah itulah yang aku pesan, bahwa keep experimenting itu sangat penting gitu. Jadi makanya aku juga tidak menyetujui sekarang banyak gerakan anti AI gitu, yang orang nggak mau menyentuh image generatif. Aku juga kurang setuju, karena itu adalah satu teknologi yang kamu harus kuasain, dan seperti apa yang udah teman-teman desainer dulu lakukan juga gitu di industri, do it better gitu dibanding para business owner yang nge-prom. Mungkin salah satu contohnya kayak tadi juga dicontohin Abi, kalau seorang ilustrator ya, dia melakukan hand drawing, dan kita udah ngelakuin eksperimen Pak. Jadi di SOD kita ngelakuin hand drawing yang kita download, baru kita prompt, itu hasilnya beda. Karena AI-nya masih ngebaca gestur tangannya si ilustratornya. Jadi nggak asal gitu. Kalau biasanya kan mirroring datanya banyak gitu. Kalau misalnya dia sama ilustrator, dia fokus gitu. Jadi menyempurnakan. Dan kita yakin banget di tangan orang-orang yang fundamentalnya kuat, prinsipnya kuat, dan tetap latihan terus, itu hasil gambarnya akan beda gitu. Terutama misalnya kalau graphic design bertahun-tahun udah nge-layout nih Pak, terus dia nge-layout dulu, terus dia masukin ke dalam prompting, yang namanya klien kan minta alternatif biasanya. Dia minta 3 alternatif, tapi si AI-nya tuh udah ngebaca skill layout desainernya dulu. Oh, polanya seperti ini. Oke, kita buat 2 alternatifnya nggak jauh dari sini. Jadi kan beda pasti dibanding kita nge-prompt. Jadi itulah paling di pesan aku buat teman-teman. Jadi jangan putus asa kayak wah kita bakal nggak punya pekerjaan. Enggak. Selama kamu jadi yang terbaik di bidangnya dan bisa beradaptasi, udah pasti dicari orang gitu. Cuman ya itu paling pesan aku, keep experimenting, sama ya belajar desain fundamental yang kuat, dan yang paling penting empati dan punya network dan soft skill itu penting. Ya. Hasbi mau tambahkan? Lanjutin dari Firas paling. Kalau tadi kan ada opsi dari hand drawingnya tadi ya di-upload, terus kemudian ada opsi lainnya. Sebenarnya di dunia programming hampir mirip sih. Kalau kita ketemu problem gitu kan ya, contoh ada bug yang kita nggak tahu, mau nggak mau kita kan butuh bantuan si AI-nya itu. Jadi AI itu bukan sebenarnya nge-replace kita, jadi kayak asisten, bener kan ya, ngebantu banget semua pekerjaan kita yang awalnya mungkin stuck, bisa dibantu sama si AI itu tadi. Save time lah ya. Ya betul, save time banget. Terus kalau tadi nyambung ke Pak Tony soal adaptability, itu soal kalau programmer itu biasanya punya satu kekurangan soal soft skill biasanya. Dan nggak mau keluar dari zona nyaman, itu banyak banget. Nah, dengan kondisi kayak gini, banyak pekerjaan yang bisa di-replace sama AI, dalam artian yang tadi repetitif, yang simple-simple lah ya. Kalau misalkan kita nggak punya kemampuan untuk keluar dari zona nyaman, itu akan ketinggalan banget dan akan bisa jadi keganti sama yang lain. Yang tadi Pak Tony bilang, orang dengan bantuan AI akan lebih baik dibanding orang dengan skill yang dia punya doang gitu. Gitu sih paling. Iya, setuju sih. Karena makanya balik lagi, mungkin kalau saya tambahin ya, mindset yang kayaknya perlu supaya kita juga nggak terlalu takut dan bahkan bisa bertahan di era AI. Kalau kita bicara kompetisi, sebenarnya dari dulu pun namanya kita berkarir, ada nggak adanya AI, kompetisi kan udah jalan terus ya bosnya. Ya kan, kita di kantor juga jangankan sama AI, sama ya rekan kerja lah yang seprofesi, kita pun berkompetisi. Buktinya kalau kita ngelamar kerja, pasti lebih dari 1 CV di screening. Kita berkompetisi sama mereka. Kita punya bisnis, kita berkompetisi sama yang lain. Jadi kayak mindset yang paling penting adalah kalau memang
in today's era gitu, kita harus berkompetisi mungkin gak cuma sesama manusia, tapi memang kita berkompetisi sama AI, ya kita harus punya mindset yang memang siap berkompetisi dulu, ya kan? Karena mau lawan siapapun, baik human atau teknologi, kalau mindset kita memang udah kayak, ya gue kalah lah, udah nggak bisa tuh pasti, ya kan? Nggak mungkin bisa gitu ya kan? The game is not over, sampai memang kita udah yakin it's over gitu ya kan. Main basket lah udah biasa ya kan, gue suka banget main basket. Mau kalah 3, 4 angka, 5 angka gitu, waktu masih 2-3 menit ya, kalau kita masih ngegas yakin pengen menang, kita akan battle habis-habisan kan. Tapi kalau mindsetnya kayak udah, adalah susah lah, kalah lah, ini udah pasti nggak bisa menang lah, ya beneran kalah gitu. Jadi bukan arogan kali ya, tapi kayak confidence, dan memang ya udah eranya seperti ini, I need to survive, ya let's be it gitu, ayo berkompet. That's why makanya akhirnya dengan punya mindset yang siap berkompetisi, ya tadi kita selalu akhirnya mencari, namanya kompetisi. Nggak mungkin kita bisa menang lawan sesuatu yang kita nggak tahu. Ya kan, makanya kalau kayak di dunia basket itu pasti ada session di mana nggak cuma praktis kita latihan skill, tapi kita nonton video. Khususnya video dari nge-scouting lah lawan kita. Oh, mereka tuh kuatnya di sini, mereka lemahnya di sini. That's why berarti kalau mereka lemahnya di sini, kita harus masuk gitu loh ke titik itu. Nah, kalau kita sekarang harus berkompetisi sama AI, makanya tadi sempat Abi at least jelasin lah ya. Kita bisa sesinya panjang tuh, Bi, kalau detail AI kerja gimana. Tapi itu perlu lah jadi concern kita gitu ya. Kita harus tahu lawan kita siapa. Nah, kita juga mau mengerti. Dengan kita mengerti, kita tahu keterbatasannya. Nah, keterbatasannya itu yang kita ibaratnya babat abis ya kan. Nah, tapi kalau mental kita udah kayak takut, kayak nggak bisa, ya udah that's the end ya. Makanya teman-teman generasi pintar digital, jangan terlalu insecure, jangan terlalu takut sama AI. Kita pelajarin aja, kita embrace aja, kita siap adaptasi, dan paling penting ya udah untuk hidup kita memang harus berkompetisi gitu. Jadi gas terus dan naikin skill dan value kita. Lantas sebagai talenta digital mungkin atau di dalam bidang apapun, menurut teman-teman semua di sini, skill apa yang paling dibutuhkan gitu loh supaya kita tadi nggak tergantikan sama AI? Boleh dari saya. Silakan Pak Tony. Sebenarnya tadi sudah sempat saya mention gitu ya, bahwa kalau untuk marketers itu jelas bahwa soft skill ini sangat penting, Kobray. Soft skill ya. Soft skill really matter. Artinya apa? Untuk kita pitching, untuk kita bisa reporting gitu ya, meyakinkan klien, meyakinkan atasan kita atau lead kita, itu tidak akan bisa di-replace oleh AI gitu ya. Komunikasi dengan klien, dengan tim juga itu tidak akan bisa di-replace oleh AI tadi. Tetapi soft skill ini juga perlu barengi gitu ya dengan penguasaan fundamental things dari Bro Fires tadi gitu ya, termasuk technical skill gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang untuk skill development, AI ini seperti melengkapi. Betul. Melengkapi dari skill set yang sudah kita miliki gitu ya, atau yang akan teman-teman akan pelajari di program Purwadika. Jadi technical skill, hard skill, tetapi dengan kita mempelajari AI tadi ya, even soft skill pun juga kita bisa train, kita bisa improve gitu ya. Jadi intinya adalah kita pelajari semua skill set gitu ya. Dimana AI nanti juga akan bisa membantu kita improve kita punya skill set tadi. Seperti itu kira-kira Kobray. Soft skill ya. Soft skill. Ada lagi? Nambahin kali ya. Kalau biasanya kalau ada problem di programming itu kan kita kan nge-googling ya. Nah, googling ini. Ada satu skill yang mungkin nggak semua orang bisa, adalah gimana caranya masukin keyword ke Google biar dapat result yang sesuai. Nah, di dunia AI kita juga harus bisa nge-prompt yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu skill yang penting juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena kita nggak punya tadi fundamental yang nggak ada, ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang mau kita butuhin itu nggak ada. Kita jadi promptingnya pun ngasal dan resultnya pun jadi ngasal gitu. Jadi skill untuk bisa prompting dengan baik dan benar juga penting sih. Iya. Ya setuju sih ya, karena juga kalau misalkan buat teman-teman di sini yang main game juga gitu, biasa kan game kan selalu dibilang ada karakter yang OP atau apa, tapi kayak along the way ujung-ujungnya mau OP kalau kita nggak bisa ngepilotinnya lah ibaratnya, ya sampah juga gitu kan, nggak bisa apa-apa juga. Jadi kayak selain soft skill, skill kedua adalah ya tadi nge-prompting ya, gimana kita juga harus bisa mempilotin nih si AI, karena ya kalau nggak percuma juga gitu. Fundamental knowledge penting banget makanya. Kayak sudah lengkap ya. Kayaknya belum deh.
Gimana Firas? Paling ya kayak tadi soft skill dan juga kalau fundamental dan soft skill itu sangat penting. Cuman aku akan sangat fokus di soft skill karena itu penyakit desainer lah. 11-12 kadang-kadang sama coder gitu. Kadang-kadang kebanyakan kita rely on seberapa bagus gambarnya, estetik portofolionya, tapi ketika dibawa presentasi gelagapan tuh banyak ya kalau kita temuin. Ya kan bingung ngomong apa. Nah sekarang udah nggak bisa gitu di era AI itu bisa ngajarin para marketer dan business owner juga untuk ngebuat gambar. Tapi kita juga jangan lupa bisa juga ngajarin teman-teman desainer untuk presentasi. Gitu kan. Jadi nggak ada alasan nih sekarang untuk kayak saya nggak biasa presentasi, nggak tahu mau ngomong apa. Enggak, udah nggak bisa. Wajib sekarang. Dan jadinya kan biar teman-teman tuh banyak yang lihat kita itu sebagai desainer ke depannya dilihat sebagai desainernya siapa, bukan gambarnya apa lagi. Itu perbedaan kalau kita baca di beberapa sumber, bedanya tradisional graphic designer sama modern designer atau sekarang disebut hybrid designer dikenal dengan si desainernya sih Pak. Gitu. 90% klien bilang, saya percaya karena desainernya siapa sekarang, bukan grafik desainnya gambarnya kayak gimana lagi gitu. Jadi keperluan untuk soft skill yang bisa menghadirkan personal branding lebih tepatnya kayak gitu Pak. Itu yang sangat dibutuhkan dan urgent untuk teman-teman yang mau jadi desainer sebenarnya gitu. Oke, Abi. Kalau saya setuju sama Pak Tony tadi sih, kalau di talent data gitu ya, yang menjadi pembedanya mungkin di soft skill tadi. Pertama komunikasi. Jadi komunikasi ini terutama untuk berkomunikasi dengan tim bisnis tadi gitu. Untuk problem framingnya ya, bagaimana menentukan problem. Jadi si AI ini kan tugasnya menjawab apa yang kita tanyakan, nge-solve problem yang kita berikan. Nah, problemnya dari mana, pertanyaan dari mana justru kita yang formulasikan. Betul. Justru itu yang kita komunikasikan dengan tim bisnis. Karena seringkali project machine learning ini tadi akurasinya besar atau metrik-metrik lainnya ya, metrik-metrik teknis lainnya tinggi gitu ya. Tapi ternyata ketika dikonversi ke metrik bisnis ternyata tidak solve juga, tidak memecahkan masalah bisnis juga. Jadi pertama itu komunikasi. Kedua critical thinking tadi betul juga. Karena salah satu kelemahan AI itu berkaitan sama ethical. Jadi contoh kasus deh misalnya kita punya data gitu ya, data HR contoh lah. Kemudian di dalam sebuah tim di level staff yang sama gitu ya, tapi umur karyawannya beda-beda nih. Kemudian ternyata ada orang yang umurnya di atas 50 tahun, performa kerjanya ternyata lebih rendah daripada yang muda-muda. Nah mungkin kalau kita kasih ke AI, rekomendasinya adalah ya udah pecat aja, cut aja tuh si yang umurnya lebih dari 50 tahun. Tapi kan ternyata kalau misalnya kita lihat secara etikal nggak bisa serta-merta seperti itu gitu. Kita nggak memperhatikan bagaimana adanya mungkin transfer knowledge dari yang umur 50 tahun ke yang muda-muda ini. Ternyata untuk fundamental bisnisnya tadi, yang muda-muda ini diajarin sama yang umur 50 gitu. Tapi untuk pace kecepatan belajarnya mungkin lebih cepat yang muda-muda. Nah itu kan kita harus memperhatikan itu juga. Ternyata ada faktor lain yaitu transfer knowledge dari yang senior ke yang junior gitu. Jadi itu critical thinking dan tadi komunikasi juga penting gitu. Ya makanya tadi satu yang kena banget di saya ya dan setuju banget adalah bahwa AI itu adalah tools yang digunakan untuk bisa memberikan jawaban. Betul. Berdasarkan pertanyaan yang kita lontarkan lah ya, atau tadi Hasbi juga mungkin sempat share bahasanya prompting lah kira-kira seperti itu. Tetapi memang justru yang paling penting adalah apa yang perlu ditanyakan itu juga perlu skill. Ya kan? Karena kalau misalkan kita menanyakan hal yang salah, ya udah gitu jawabannya juga ikutan salah dan belum tentu useful. Dan kemampuan untuk membuat pertanyaan yang tepat gitu ya, khususnya kalau kita bicara di bisnis, apa yang sebenarnya perlu kita solve itu nggak datang dari AI. How to solve kita bisa temukan mungkin ya udahlah jawaban atau arahan dari AI baiknya seperti apa gitu. Tapi untuk apa yang harus kita solve ya, kira-kira apa yang harus kita pertanyakan ya. Dan tadi terutama juga ujung-ujungnya di decision makingnya itu sendiri ya kan, guts atau ibaratnya kayak ethical juga ya kan, deep dive lebih dari apa yang ada di dataset. Khususnya kayak tadi
memang kalau secara data bicara oke, coba analisa efektifan berdasarkan KPI atau OKR dari 2 talent tadi. Oh, langsung AI decide ini yang lebih senior nih nggak efektif nih, lebih baik di cut off aja ya kan. Tapi sisi human itu dan sisi deep dive lebih dari sekedar dataset yang ada. Akhirnya yang bisa membuat kita tahu jawabannya. Kayak tadi Abi sempat share mungkin, oh iya memang secara result hasil akhir mungkin yang senior ini nggak seproduktif. Tapi kenapa anak-anak yang lebih muda ini bisa produktif? Ini karena ada si senior ini yang jadi mentor loh, yang nge-guide, yang ngajarin segala sesuatunya gitu kan. Dan itu nggak bisa ke-capture karena nggak ada di dataset, nggak ada di numbers-nya gitu ya. Nah, 2 topik terakhir teman-teman, kita akan segera berakhir. Nah ini mungkin udah mulai agak-agak topik yang sedikit jualan lah. Apa aja sih yang Purwadika sudah persiapkan, sudah lakukan supaya talent-talent yang diproduksi melalui program Job Connector itu tetap bisa bersaing, bahkan menang bersaing melawan AI. Tentunya di program masing-masing ya, jadi gantian nih kita boleh sharing. Pak Tony udah ngangguk-ngangguk, udah nggak sabar kayaknya. Share aja, Pak. Hajar Pak Tony. Kalau untuk kurikulum di digital marketing jelas kita mengintegrasikan AI tools gitu ya, menggunakan AI tools. Tapi juga tadi sampai halnya berpikir kenapa kita harus pakai AI? Karena memang tidak semua material memang harus digunakan dengan menggunakan AI gitu ya. Creative thinking, kemudian research memang bisa dibantu, tetapi why-nya, question-nya itu dari si student juga. Tapi secara overall memang kita mengintegrasikan. Kita sejak 2024 sudah mengintegrasikan AI materials ke dalam modul-modul pembelajaran di digital marketing. Yang kita sebut AI Boost itu ya Pak? Betul, ya? AI Boost. Jadi even kita punya title program juga sudah berubah menjadi full stack digital marketing with AI. Karena kita memahami bahwa AI ini adalah tren, momentum, teknological yang memang kita perlu embrace gitu ya, change-nya. Dimana artinya kita mengajarkan, tetapi juga bukan hanya mengajarkan pakai tools kok, Bray. Karena kalau cuma pakai tools kita nggak perlu lah ya belajar di program gitu ya. Tapi kita mengajarkan bagaimana kita bisa mengintegrasikan AI tadi ke dalam workflow. Jadi workflow yang akan dipelajari oleh student gitu ya di program digital marketing, tapi juga dibantu nih oleh AI supaya lebih efektif dan lebih efisien. Terus yang kedua adalah perubahannya yang jelas adalah soft skill. Jadi kalau di program digital marketing kita mengconsider bahwa setiap siswa yang lulus ini memang harus memenuhi standar kompetensi which is hard skill dan juga soft skill tadi. Nah, soft skill artinya tadi harus bisa pitching, harus bisa berkomunikasi, harus bisa presentasi dengan baik, personal branding. It matters gitu ya. Karena apa? Karena kalau dia hanya menguasai hard skill tetapi tidak bisa perform dalam hal soft skill, maka akan sangat sulit terutama untuk bisa dilirik oleh recruiter. Recruiter jelas akan memilih mereka yang talent yang memang punya soft skill yang menyenangkan gitu ya, bisa diajak komunikasi dengan baik gitu ya. Kalau cuma hanya mengandalkan hard skill saja, tidak punya soft skill yang bagus gitu ya, itu juga tidak akan bisa bertahan lama dalam hal persaingan dunia kerja tadi. Jadi kalau untuk digital marketing seperti itu. Tetapi yang paling penting juga adalah mengimplementasikannya tadi. Dalam untuk handle real client, real campaign, itu mereka sudah bisa mengkombinasikan antara hard skill, fundamental things, tetapi juga dikombinasikan dibantu oleh AI tadi, seperti itu. Ya karena memang khususnya kalau bicara di digital marketing Purwadika itu kan memang betul-betul handle real project ya teman-teman, real clients. Dan clients-nya ini juga mix, memang ada yang dari small business tapi juga sampai ke big business. Korporasi gitu ya, let's say. Khususnya di bidang otomotif kita banyak handle lah ya, seperti Astra Daihatsu itu satu Indonesia, kita juga sekarang handle dari HPM Honda untuk mobil. Nah kondisi seperti ini, kenapa nggak dealer mobil A pakai AI aja gitu, bikinin konten lah, bikinin dan lain-lain, karena they don't know how to prompt, they don't know apa ya yang harus matrix apa ya yang harus diukur dan lain-lain ya secara funnel marketing dan lain-lain. Walaupun dalam produksi marketing campaign dealer-dealer ini anak murid kita gunain AI tools. Ya, tapi nggak serta-merta berarti posisi tim anak-anak murid kita di-cut aja dealer langsung pakai AI aja. Karena ada satu yang nggak di-provide oleh AI kok, Bray. Trust, kepercayaan. Trust, kepercayaan itu berasal dari track record.
Kalau kita punya track record, student kita sudah handle bertahun-tahun gitu ya, udah punya track record yang baik, maka ya jelas tadi klien akan jauh lebih trust gitu ya, lebih percaya dengan students kita. Jadi seperti itu sih. Berarti kompetisinya sebenarnya bukan sama AI ya tuh Pak. Betul. Kompetisi kita tuh sebenarnya orang yang bisa menggunakan AI dalam pekerjaan mereka. Betul. Itu kompetisi utamanya sebenarnya. Iya nggak sih? Iya, dan CEO dari Nvidia pun udah bicara seperti itu kan ya. Mereka yang talent yang tidak menggunakan AI akan kalah gitu sama yang memang menggunakan AI. Gimana untuk di Bisa ya. Nomor 2 ya. Kalau ngomongin School of Design sendiri kan ada 3 program ya. Tapi kita fokus di graphic design dulu sama UX karena itu yang jadi obrolan selalu di AI. Paling pertama pasti secara desain prinsipnya dulu dan juga fundamentalnya kita pasti udah kuat karena kita juga ada AI Boost. Jadi semua teman-teman yang lihat image generatif kita ngajarin untuk memakainya jadi lebih baik pula, efektif dan efisiennya seperti apa. Kita juga ajarin soft skill pasti karena kalau di kelas, suasana kelas aku lihat sekarang dan laporan beberapa guru lebih banyak yang diobrolin ini Pak, cerita pitchingnya gimana, maintain kliennya seperti apa, gambar-gambar. Jadi bukan ini Photoshop terus pakai ini, pakai apa ya? Kalau ngomong sama guru-guru Purwadika kita udah punya flow AI-nya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung nanya ya, tapi di kelas itu ditanya, yang diceritakan, ini kondisi kliennya seperti ini Kak, aku harus gimana ya? Jadi itu yang mempercepat kan, mengakselerasi prosesnya dan mungkin terakhir yang disediakan sama School of Design adalah kita mencoba untuk menjadi berbeda Pak gitu. Jadi terakhir kita sedang memplanningkan, tapi kemarin teman-teman bisa lihat ada design fair dari kita. Jadi kita bawa ke pameran, melatih soft skill, ketemu sama publik gimana nih? Orang nggak tahu apa-apa, ngelihat karyanya bisa nggak kamu sapa? ngejelasin. Ya bisa nggak kamu jelasin? Jadi menurut aku itu ya secara manusia kita membangun komunikasi sehingga soft skill bisa jadi lebih baik gitu dan itu yang nggak bisa ditiru sama AI gitu. Kamu ketemu orang langsung, tanggapan orang berbeda-beda, tanggapan klien berbeda-beda, terus meresponnya seperti apa. Nah itu proses pembelajaran yang kita siapkan untuk melawan artificial intelligence era ini gitu sih. Loncat ke Abi. Kalau di program data science, machine learning, and AI ini sebenarnya teman-teman ini yang join Purwadika udah ada di path untuk belajar AI itu sendiri. Jadi justru yang membuat AI ya, gitu. Jadi kalau di Purwadika itu kita ada 3 modul dari programming menggunakan Python ya. Kemudian modul 2-nya itu data analysis dan modul 3-nya ini machine learning. Jadi machine learning ini sebenarnya memang bagian dari AI ya, atau si generatif AI tadi itu bagian dari machine learning. Jadi kalau buat teman-teman yang mau belajar AI, memang path awalnya itu harus melalui si 3 modul ini nih gitu. Mungkin teman-teman bisa riset juga ya. Memang path awalnya harus mempelajari si data analysis dan machine learning. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin gimana mengintegrasikan generatif AI ke pembelajaran gitu ya. Tadi kalau misalnya untuk di modul 1 untuk programming itu memang jadi udah kita buatkan guideline-nya. Kalau di modul 1 itu memang justru malah kita larang untuk menggunakan AI karena yang dipelajari itu fundamental. Kita pengen kuat dulu alumni Purwadika ini kuat di fundamental untuk programmingnya gitu. Kemudian baru di modul kedua SQL-nya pun kita pengennya teman-teman ini kuat untuk SQL ya, atau untuk penarikan data gitu. Nah barulah di tadi proses data cleaning, visualisasi, yang mana codingannya itu mungkin banyak tapi impact-nya itu sebenarnya tidak terlalu bukan esensinya di situ ya. Esensinya kan sebenarnya di rekomendasi bisnisnya ya. Betul. Itu bagian dari prosesnya aja. Nah, justru itulah yang kita malah encourage teman-teman student ini untuk pakai AI gitu. Jadi kita nggak beratin lagi harus codingan data cleaning-nya benar, codingan bikin grafiknya benar, enggak. Justru kita ngajarin konsep gimana grafik ini benar menjawab business question-nya enggak gitu. Gitu. Kemudian baru di modul 3 gitu yang machine learning kita juga encourage untuk pakai AI juga untuk codingannya ya. Jadi kita lebih menitik beratkan tadi bagaimana
hasil dari machine learning-nya, akurasi 70%, 90% ini ketika diterjemahkan ke metrik bisnis, ke revenue atau efisiensi cost, apakah benar solving problemnya atau enggak. Tapi kalau untuk codingannya kita encourage untuk pakai AI ya. Tentunya kita ajarin dulu fundamentalnya, flow-nya seperti apa, style codingan anak Purwadika itu seperti apa. Mungkin kalau teman-teman lihat portofolionya anak Purwadika, style codingannya udah ada yang baku ya gitu. Jadi memang itu yang best practice-nya seperti itu gitu. Barulah nanti kita bisa kasih ke AI promptingnya menyesuaikan sama apa yang kita inginkan gitu. Ya. Oke, di full stack sendiri gimana? Untuk software engineering? Hampir sama sih tadi sama, soalnya kan banyak ngoding juga deh kan di datanya. Iya, Di full stack web development pun sama. Satu, pemanfaatan AI kita pakai Copilot untuk satu code completion, code suggestion, optimization. Itu kan sebenarnya bisa kita ulik sendiri. Cuman akan lebih efisien mungkin kalau kita dengan bantuan AI itu tadi. Mungkin ada banyak case yang kita nggak paham ketika kita minta bantuan si AI. Oh ternyata ada case kayak gini. Cuman yang perlu digarisbawahi di sini, kita nggak bisa terima mentah-mentah hasil dari si AI gitu sih. Tetap butuh basic knowledge lagi untuk bisa nge-review tadi hasil generate si AI-nya tadi. Terus kalau mungkin skill-skill yang nggak dimiliki tadi soft skill udah dibahas ya. Di program web development pun soft skillnya akan banyak diajarkan juga, kayak presentasinya dan lain sebagainya itu akan diajarkan. Cuman kalau AI toolsnya mungkin yang akan sangat bermanfaat itu ke desainnya sebenarnya. Kita pakai AI tools untuk bantuin generate design, itu yang pertama. Kedua soal UX-nya. Problem paling pertama di seorang programmer tuh biasanya nggak peduli sama UX, bikin aplikasi udah sesuka hatinya mereka, mau kayak gimana pun ya udah yang penting jadi. Nah itu yang kita coba ajarin, walaupun memang secara end resultnya jadi aplikasinya, tapi akan sangat terbantu kalau UX-nya tuh bagus gitu kan. Dan kita bisa minta bantuan si AI itu untuk bantuin gimana sih bikin UX yang baik dan benar gitu. Termasuk masalah scalability misalkan dari sebuah code. Karena kan ibaratnya biasanya ya kita bikin aplikasi kan pasti ada incrementalnya Ya, kan. betul. Nah itu juga skill yang kita ajarin nggak gitu, supaya ya tadi jangan terima mentah-mentah doang, tahu-taunya nanti pas mau bangun di atasnya nggak bisa di reuse. Betul. Makanya yang dibutuhkan sebenarnya adalah helicopter view dari domainnya itu sendiri. Kita nggak cuman bisa masuk ke technical banget. Dulu mungkin kita orang yang teknis banget, sangat didewakan gitu. Oh lu yang ngerti semua, tapi sekarang yang ngerti semua ada AI-nya nih. Kita harus ngambil role yang lain dari si AI ini, itu si helicopter view-nya itu. Dan itu semua memang kita emphasize dan kita ajarkan ya. Betul. Di Purwadika. Nah, mungkin satu lagi strategi bagaimana Purwadika itu menghadapi disrupsi AI. Nah, kita rilis program baru nih kebetulan ya, sekalian mempromosikan bahwa Purwadika merilis School of AI. Nah, di dalamnya itu materi seputar dunia AI, mulai dari bagaimana caranya kita betul-betul menggunakan tools AI yang powerful untuk bisnis proses seperti AI for marketing dan lain-lain secara spesifik. Tapi yang nggak kalah seru justru kita bikin kelas yang namanya AI Engineering. Ya, jadi fundamentalnya tadi udah dibilang oh dari data ya ini fundamental juga untuk kesana. Sebenarnya programming pun ya karena ini ujung-ujungnya coding, ini juga fundamental. Tapi justru kita bikin kelas AI Engineering untuk betul-betul ya udah daripada pusing juga kan di era AI gitu, ya udah kita belajar bikin AI-nya aja sekalian kan. Mulai dari computer vision, AI yang memproses image, dan juga NLP yang memproses text dan juga voice ya. Kita ajarin semua di sini dan tentu akan ada job connection-nya. Cuman kita nggak mau bahas banyak, teman-teman kalau tertarik untuk deep dive lebih tentang School of AI dan program AI Engineering dan AI for Marketing bisa klik di link yang disediakan di bawah ya. Nah oke, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi open space ini. Seberapa confidence kita bahwa talent yang saat ini dididik di Purwadika itu adalah bukan talent yang akan kalah sama AI. Jadi ini mungkin boleh nih kita flexing sedikit dan tentunya didukung sama data penyerapan alumni kita sendiri. Seberapa confidence kita? Karena kalau saya sih confidence banget, cuman biar bapak-bapak di sini mungkin yang boleh bantu jawab pertanyaan ini. Mata nih. Waduh. Saya. Sekarang Firas pertama deh. Oke, pasti yakin sih ya kalau saya. Karena mungkin kalau aku ngeliat dari based on track record aja ya Pak ya. Ya teman-teman bisa ngelihat lah, maksudnya walaupun sekarang banyak ya kompetitor Purwadika juga banyak social proof. Cuman kalau aku ngobrol sama teman industri dari list company
alumninya berhasil kerja di mana, orang bisa nilai lah. Iya. Gitu. Alumni Purwadika itu berhasil bekerja di mana aja, teman-teman bisa nilai kualitasnya. Dan itu jangan salah bahwa aku sendiri sudah 5 tahun di sini, 5 tahun udah berapa ribu alumni tuh. Oh banyak banget. Ya kan? Dan itu membuat suatu jaringan. Jadinya kita selain kalau kurikulum dari tadi kita udah bahas udah ya harusnya ya udah kuat sekali ya. Tapi apa cuman kasarnya yang membuat Mas Firas yakin cuman kurikulumnya doang kah, soft skillnya doang kah? Enggak gitu. Karena teman-teman ketika lulus dari Purwadika, teman-teman bawa bendera Purwadika juga yang bisa dilihat juga dari alumninya, jaringannya seperti apa. Kalau aku di School of Design sendiri, kita juga bahkan embrace itu. Jadi program incubator di mana di-endorse lagi sama lead creative company gitu. Tapi setelah itu juga alumninya juga banyak yang akan membantu juga gitu bahwa si alumni ini udah kerja di sini. Jadi berbagi juga dan semua networknya itu bersatu dan akhirnya mengembrace gitu alumninya gitu. Jadi bayangkan standarnya udah kita kejar, networknya juga kita kejar gitu. Jadi aku sangat confidence dengan lulusan Purwadika ke depannya gitu. Ya Pak Tony, gimana? Oke, kalau digital marketing ditanya seberapa confident, saya rasa 200% confident. Karena begini, 200% kenapa? Karena saya bisa bagi menjadi 4 komponen. Satu adalah future skills. Gitu ya. Itu yang kita ajarkan bukan hanya digital marketing tapi juga di semua program ya. Kita mengajarkan future skills gitu ya. Skill-skillnya nanti mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan masih kita gunakan atau mungkin lebih gitu ya. Nah, yang kedua adalah CV sama portfolio. Kobra ya teman-teman. CV and portfolio saya rasa kita di Purwadika Academic Manager ya sudah paham bahwa kita bikin CV, kita train, kita punya students gitu ya. Supaya bukan hanya sekedar punya CV atau portfolio tetapi punya CV and portfolio yang high level. Iya. Correct me if I'm wrong. Iya. Pasti high level tuh. Gak mau tuh Bro Firas, aduh ini desain apaan gitu ya. Enggak. Gitu. Tapi kita memang mencoba untuk melatih gitu ya students gitu ya. Kemudian kita encourage supaya kamu harus punya CV and portfolio yang high level. Jangan yang cuman average aja rata-rata. Karena high level ini nanti akan menjadi lebih ke advantage gitu ya. Competitive advantage saat sudah mulai di dunia kerja gitu ya, tenaga kerja bersaing pasti kalau kita punya high level CV and portfolio itu menjadi consideration penting untuk direkrut oleh recruiter tadi gitu. Terus yang ketiga yang jelas adalah tadi saya bilang soft skill matter gitu ya, bahwa penting gitu ya, bukan hanya hard skill tetapi juga soft skill ini sangat penting, di mana soft skill ini juga nanti bisa menjadi certification gitu ya, sebagai penunjang dari certification yang kita miliki di Purwadika gitu ya. Yang keempat jelas tadi sudah disebutkan oleh Bro Firas adalah networking. Kita punya alumni tersebar di saya rasa di semua perusahaan ya. Bro Firas ya, di startup, kemudian di agency, kemudian di korporasi besar, BUMN gitu ya, sampai ke luar negeri. Gitu ya. Ini jaringan yang saya rasa networking menjadi advantage juga bagi para alumni kita gitu ya. Dimana jalur orang dalam ini paling cepat nih untuk bisa menyalurkan kerja. Kekuatan orang dalam. Tapi ini keempat poin tadi yang saya sebutkan ini adalah keunggulan nih. Kenapa teman-teman harus memilih program-program di Purwadika gitu. Yang pasti ya mungkin untuk kita tutup aja, mungkin kalau dari saya pribadi kenapa saya confidence bahwa talent yang kita didik di Purwadika pasti akan bisa menang di era kompetisi, walaupun di era kompetisi di tengah AI ini, karena kita tuh selalu punya hati. Hati yang memang betul-betul mau mendidik dan mau make sure selalu kita tuh perfeksionis kan semua di sini, pengen betul-betul kita nggak cuma sekedar ya basa-basi ngajar, tapi dalam kita prepare segala sesuatu kita mau result yang real. Ya karena kita punya vision itu, punya misi itu to be a life changer. Ya selalu bisa harus membawa kehidupan yang lebih baik di era apapun. Dan I think waktu sudah menunjukkan gitu bahwa khususnya di beberapa tahun terakhir ini dinamika industri itu gila-gilaan banget. Kayaknya kita juga waktu itu sudah mengalami krisis yang gak kalah susahnya tuh kan di 2022 Q4 di mana terjadi tech winter. Ketakutannya kan agak mirip gitu ya, karena benar-benar real tuh PHK terjadi di mana-mana, tech company pada collapse. Nah, gimana waktu itu nasib digital talents? Tapi somehow kita udah berhasil overcome. Alumni kita di 2023, di 2024 bahkan jumlah rekrutmennya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kenapa? Kita selalu taruh hati, kita selalu mencari way out gitu ya untuk supaya alumni kita tuh tetap bisa berhasil.
Nah sama, ketika di era AI ini tadi, kita juga sudah mempelajari AI segitunya, sehingga kita sudah tahu nih lawannya kira-kira seperti apa kemampuan AI di saat ini, dan itu kita terapkan semua di kurikulum, kita didik supaya memang alumni kita, murid-murid Purwadika itu bisa lebih unggul dan lebih berhasil. Dan setelah kita didik juga, support system dari Purwadika, ekosistemnya nggak pernah hilang teman-teman, mulai dari Purwadika Career Network yang akan bantu untuk penyaluran kerja, ya, mempertemukan pencari kerja yaitu alumni dan juga para hiring partner kita, dan juga kita punya Purwadika Alumni Club tadi, para alumni juga yang ada support system yang ngebantu ibaratnya junior-juniornya untuk bisa memulai karir mereka. Jadi I think seru juga pembicaraan kita ya, panjang juga. Kesimpulannya mungkin ya dia AI ini udah sesuatu hal, tren, narasi yang udah nggak bisa kita lawan. Ya, dan setiap ada narasi baru, selalu pasti kita punya dua pilihan, untuk takut dan menyerah, atau mau beradaptasi, mengembrace, dan naikin value kita supaya kita tetap bisa berhasil. Dan tentu kita mensugestikan, kita berharap teman-teman jangan terlalu takut di era sekarang ini, tetapi buat mereka yang mau selalu berjuang dan belajar, ya khususnya untuk meningkatkan skill dan value, pasti akan tetap bisa berhasil ya di era yang dipenuhi dengan AI ini. Dan buat teman-teman yang memang mau belajar skill baru dan skill yang diperlukan untuk bisa berhasil di era industri saat ini, Purwadika bisa menjadi pilihan yang tepat dan terbaik buat teman-teman untuk tetap punya karir dan bisa berkembang secara karir di kemudian hari juga. Paling seperti itu aja Bapak-Bapak. Thank you untuk waktunya. Semoga video ini ya, konten ini juga bisa bermanfaat, bisa kasih insight banyak buat teman-teman generasi pintar digital, dan salam sukses. Semoga teman-teman semua diberkati dan selalu sukses. Terima kasih, thank you, bye.